Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, ayo kita perbaiki syahadat kita kembali. Kita murnikan syahadat kita kembali. Ayo kita belajar cara bersyahadat, ya. Ayo kita mulai dari lafaz Allah. Lafaz Allah ini dibagi menjadi dua, zahir dan batin. Adam, di dalam dirinya ada zahir, juga ada batin. Lam, air, udara, tanah. Di zahir dulu ya. Ini lam, ini air, tanah, udara. Nah ini lam yang satu lagi adalah cahaya matahari dan segala apapun yang ada di angkasa atau di langit, itu adalah lam. Dalam yang tersembunyi adalah jin, dan hak ini adalah simbol dari semua makhluk wanita yang hidup. Karena Adam berasal dari sini, ya kan? Hawa berasal dari Adam, jin juga berasal dari lam yang tersembunyi, dan ini semuanya bergerak. Kok bisa, Mas? Air masa bisa bergerak? Bukan. Contohnya, zahir, zat zahir itu kan air, berupa air, tapi sifat yang batin kan diam, tapi bertenaga. Nah, tenaga ini menyimpulkan pergerakan. Karena tenaga ini kita bisa bergerak. Jadi air ini bisa dikatakan diam. Wujud Allah yang zahir berupa zat diam, tapi diam menghasilkan tenaga. Udara, dari udara, walaupun udara ini adalah benda yang diam dan berupa zat, tapi di dalamnya ada batinnya, yaitu nyawa, bisa memberikan kita nyawa. Ya, ini zahirnya ini. Jadi ini juga adalah Allah. Makanan juga bisa menghasilkan tenaga. Lah ini yang zahir tapi juga menghidupi. Jadi ada zahir dan batinnya, ada zat, ada sifatnya. Ya, seperti garam dan asinnya itu sifatnya. Cahaya ini zat, tapi di dalam zat ini menghasilkan tumbuhan, ya kan? Tumbuhan, tanah, air, udara. Nah, ini adalah sifatnya. Tapi cahaya zatnya. Jadi saling siklus, saling memutar terus. Zat sifat, zahir batin, ada semua di zahir. Lah, gabungan ini namanya tauhid la ilaha illa anta. Lam di sini kenapa kok saya katakan makhluk? Karena ini sudah menyambung dengan huruf yang lain, kecuali ini la yang ini simbol Allah, karena tidak menyambung. Nah, ini makhluk. Anta nampak di depan kita, sifatnya diam tapi menghidupi seperti tenaga, nutrisi, udara. Ini loh yang nampak simbol dari ini wajjahtu wajhiyah. Jadi kalau kita sholat, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku ke wajahmu ya Allah. Ya, ini air, udara, tembok juga itu adalah wujud Allah. Makanya kita bersaksi la ilaha illa anta, yang zahir, tapi di dalam yang zahir ini mengandung batin. Ya. Jadi ini wajah tuh, aku yang berdiri, merupakan unsur tanah, udara, api, dan lain-lain. Aku, dirimu sendiri, tanganmu itu dari apa? Dari tanah. Ada unsur airnya juga, darah, dan lain-lain. Wajhiyah, ini wujud yang di depan dan nampak di hadapan kita. Lah ini air, udara, makanan, udara ini loh yang kita hirup ini loh. Inilah anta. Ya, ini anta yang ada di alam makhluk. Jadi kita bersyahadat la ilaha illa anta. Ya, pahami ya, di anta ini ya. Wujud anta itu di depan kita. Ya, kalau huwa itu ada orangnya. La ilaha illa huwa itu ada orangnya tapi tidak nampak di depan kita.
Tapi kalau kita mengatakan la ilaha illa anta, ada nampak di depan kita, ya ini bahkan kita sendiri yang berwujud dohir, tangan, ini kulit, ini adalah la ilaha illa anta. Ya, paham ya? Terus Allah juga mempunyai batin. Batin ini, ruh ini juga bisa dikatakan zat. Ya, karena memang ada, tapi kita tidak bisa melihat. Dan ruh ini punya sifat bergerak. Ya, di akal, ruh ini kalau masuk ke akal, sifatnya berilmu. Makanya akal itu ruh itu ada di atas, di kepala. Asinnya ruh itu ada di kepala, ya, di ubun-ubunmu itu. Kalau kamu ingin berbuat baik dan sehat, itu ada di situ, di ubun-ubunmu itu, di akalmu itu ada di kepalamu itu adalah ruh yang pertama. Turun ke mata menjadi sifatnya melihat karena ada ruh. Nah, ini adalah wujud Allah. Tidak ada yang bisa bergerak, berilmu, melihat, mendengar kalau bukan dari roh. Nah, roh pertama ini adalah roh Allah. Kita tidak punya roh karena kita adalah hembusannya. Ibarat kita itu kalau ayah itu ya, muncratnya mani dari dalamnya itu loh. Wa nafakhtu min ruhihi. Kecuali kalau saya ya membuat sesuatu dari lempung, ya kan, terus saya jadilah, itu bukan dari saya, tapi saya mengambil daki dari kulit saya, ya kan, saya gosok-gosok, ada dakinya, kalau orang Jawa bolotnya itu, terus saya ngomong jadilah. Itu kan saya mengambil tanah, ya kan, mengambil air, mengambil cahaya itu saya katakan jadilah makhluk jin. Nah, itu bukan dari saya karena saya mengambil dari saya mengambil dari sini, dari titik ini. Tetapi kalau titik itu saya makan, terus keluar jadi mani, itulah yang namanya wa nafakhtu min ruhihi. Dan ini adalah syahadat la ilaha illa ana. Karena dia ada Tuhan selain alif dan titik. Ana itu, setiap ada aku yang hidup, pasti di situ ada yang dohir dan ada yang batin. Ada yang dohir, ada yang batin. Nah, inilah ajaran agama dinul haq. Oke ya. Terus yang syahadat la ilaha illallah bagaimana, Mas? Nah, syahadat la ilaha illallah itu yang ini. Adam terdapat dohir dan batinnya. Nah, batinnya Adam yang bisa bergerak, berilmu dari ini, alif yang gaib di alam ketuhanan. Inilah syahadat la ilaha illallah. Dia yang tidak terjangkau oleh kita, dia yang tidak tampak oleh kita. Inilah asal muasal roh. Makanya kalau kita bersaksi la ilaha illa anna, sama halnya saya bersaksi tidak ada roh yang bisa bergerak ini kalau bukan roh itu dari dirimu, ya Allah. Oke. Terus yang dohir, lam ha, ini adalah titik di dalam ketuhanan yang biismillah. Kemarin saya ceritakan di Tauhid Puncak, biismillah, dari titik inilah terwujud yang ini. Makanya la ilaha illahiyah. Ya. Tapi hawa hiya terkandung di dalam huwa. Makanya ini adalah tauhid la ilaha illa huwa. Nah, oke ya. Jadi kalau Anda sudah melihat semua ini, berarti Anda telah bersahadat. Dan kalau sudah bersahadat, ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus oleh yang ini yang asli. Dan ini yang asli mempunyai tauhid uluhiyah. Dia punya aturan. Karena misi kita di dalam dunia adalah menyaksikan kembali Allah. Ya, kita disuruh mencari Tuhan yang sejati. Dan Tuhan itu mempunyai aturan. Ya.
Jadi dialah yang membuat rumah, perabotan, makanan, hidangan di bumi ini. Kita sebagai tamu, apa tidak penasaran dengan yang punya rumah dan makanan yang telah ditata rapi ini? Di mana letak otak kalian? Ya, ada rumah, ya kan? Sudah tertata rapi. Terus kita masuk ke dalamnya. Kita makan seenaknya. Apa kita tidak mau tahu siapa yang punya rumah ini ya? Akal kita pakai. Matahari itu kok bisa serapi itu kalau tidak ada yang mengatur? Itu yang harus kita pikir. Ini adalah misi kita di dunia. Kita diciptakan itu untuk mengenal Allah lewat Allah yang hakiki, Allah yang hakikat, Allah yang nampak, Allah yang tidak hak loh, Allah yang al-haq. Al-haq itu berarti yang kecil maksudnya. Simbolnya Allah yang kecil yang nampak ini, tapi ada Allah yang hak, la ilaha illallah. Bumi saja itu ya. Kalau orbitnya dari ke matahari melebar 5 cm saja membeku. Tidak mungkin bumi berputar dengan matahari rotasi ini secara detail dan secara terkontrol seperti ini kalau bukan ada entitas yang luar biasa di belakangnya. Contoh yang kemarin video saya mengenai sperma ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Kita dari ayah kita dari ayahnya dari ayahnya, terus sampai Adam. Terus Adam ini tidak mungkin dari yang lain. Nanti kalau pikiran kita dari Adam, tidak akan ada putusnya. Contoh ya, kursi. Kursi itu kan dari kayu. Mana mungkin wujudnya kayu itu bisa merubah menjadi kursi kalau bukan ada entitas yang lebih dari atasnya kayu ini yang berilmu, bergerak dan lain-lain. Itulah. Ini loh, Allah sudah memberikan simbol-simbol Robbi, Tuhanku. Ada tasjid kan? Kemarin saya sudah cerangkan kan? Bina mudhoaf itu ada yang ganda. Kalau madda dalnya yang, kalau Robbi berarti baknya yang ganda. Berarti kalau bak ini terus menjadi bak yang seperti ini dan seperti ini, apalagi kalau ini bukan nuktoh atau titik. Titik bismillah, semuanya berasal dari titik. Dari titik ini ada yang zahir, ada yang batin. Batin juga ada yang zat, ada yang sifatnya. Zahir juga ada zatnya, ada sifatnya. Kurang apa lagi kita bersyahadat? Kurang apa lagi kita menyaksikan Allah di alam makhluk ini? Tapi jangan lupa, ini adalah hakikat. Makrifat adalah la ilaha illallah. Ada Allah yang benar-benar ada. Ini adalah wujudnya saja, bentuk kecilnya dari Dia. La ilaha illallah. Terus apalagi yang Anda dustakan? Segera kembali ke Allah dan Rasulnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.